Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di aplikasi sistem keuangan desa. Kali ini kita akan mempraktekkan cara entry data SPJ Panjar. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat dua jenis SPP untuk belanja, yaitu SPP Panjar dan SPP Definitif. SPP Definitif ketika disetujui dan dicairkan, maka proses pertanggungjawaban belanja sudah selesai. Namun untuk SPP Panjar, karena bersifat uang muka, maka perlu disampaikan surat pertanggungjawaban atau disingkat SPJ. Bila uang Panjar telah digunakan dan bukti-bukti dipertanggungjawabkan telah tersedia, maka pertanggungjawaban atas Panjar tersebut harus dimasukkan dalam aplikasi SysQdes melalui menu SPJ kegiatan. Menu SPJ kegiatan adalah menu yang digunakan untuk pertanggungjawaban SPP Panjar yang pernah diajukan sebelumnya. Oke, kita mulai prakteknya dengan login ke aplikasi SysQdes dengan menggunakan user ID operator desa. Menu SPJ kegiatan itu atau SPJ Panjar dapat kita buka melalui menu data entry, penata usahaan, kemudian SPJ kegiatan. Oke, saya ulang. Menu data entry, penata usahaan, SPJ kegiatan. Oke, seperti ini tampilannya ya, menu SPJ kegiatan. Di sini ada dua menu, ada SPJ Panjar kegiatan dan sisa Panjar. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah menu yang pertama, yaitu SPJ Panjar kegiatan. Baik, kita langsung saja klik ya. Saya klik. Sesuai dengan data atau data entry yang sudah kita input pada materi SPP Panjar sebelumnya, ada dua kegiatan yang menggunakan SPP Panjar, yaitu operasional kantor desa dan kegiatan pembangunan jalan desa. Kali ini kita akan membahas satu contoh kasus, yaitu operasional kantor desa. Baik, saya tarik dulu ini ke sini. Ya, saya atur dulu posisinya. Oke, untuk operasional kantor desa, silakan perhatikan contoh kasusnya di sebelah kiri ini. Oke, soalnya adalah uang muka kegiatan operasional kantor desa telah di SPJ-kan oleh pelaksana kegiatan tanggal 9 Februari 2019. Nomor pengesahan SPJ 0001-02.2001-2019 dengan uraian sebagai berikut. Oke, perhatikan uraiannya, ada 8 item belanja yang akan kita buatkan SPJ khusus untuk kegiatan operasional kantor desa. Baik, kita lanjut saja. Langkah pertama adalah kita klik ini kegiatannya, operasional kantor desa. Kita klik 2 kali ya. Oke, akan muncul nomor SPJ. Nomor SPJ ini masih kosong ya. Sekarang kita tambah. Oke, setelah ditambah, ini nanti nomor SPJ-nya akan muncul sesuai dengan contoh soal di sini adalah 0001 SPJ 02.2001 Kemudian kita masukkan tanggal SPJ-nya sesuai dengan contoh soal, yaitu tanggal 9 Februari 2019. Oke, kita masukkan tanggal. Ini saya tarik dulu ke sini.
tanggal 9 Februari. Oke, 9 Februari 2019. Kemudian ureannya SPJ uang muka kegiatan operasional kantor desa. Kita tulis SPJ uang muka operasional kantor desa. Oke, setelah itu kita simpan ya. Jadi jumlahnya belum diisi, kita simpan dulu. Ya, kita klik simpan. Maka SPJ-nya akan masuk di sini di aplikasi, akan tertulis 001 seterusnya, keterangannya SPJ uang muka dan seterusnya dengan jumlahnya masih 0. Oke, selanjutnya kita klik rincian SPJ. Jadi ini nomor SPJ, kita pindah ke sini rincian SPJ, atau bisa langsung klik ini 2 kali. Ini klik 2 kali boleh. Boleh juga ini klik rincian. Oke, setelah kita klik rincian, ya rincian ini masih kosong ya. Kita tambah, klik tambah. Kemudian klik kode rinciannya. Di sini akan muncul 8 item, 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai dengan data entry SPP Panjar yang sudah kita input sebelumnya. Baik, sesuai dengan contoh soal. Soal pertama adalah belanja jasa langganan listrik. Oke, kita cari ini belanja jasa langganan listrik 1.100.000. Kita pilih. Kemudian di sini tertulis nilai cairnya apa ya? Nilai cairnya 1.100.000. Sumber dana alokasi dana desa, nilai SPJ 0, sisa. Kemudian kita simpan. Oke, kita save. Setelah tersimpan, langkah selanjutnya untuk belanja jasa langganan listrik ini, karena nilai SPJ-nya masih kosong, maka kita pindah lagi ke sini di bukti kwitansi. Oke, saya ulang ya. Di sini di rincian SPJ kita menginput atau mengentry data belanjanya, belanja jasa langganan listrik. Setelah ini masuk, tersimpan. Selanjutnya kita pindah ke bukti KWT atau bukti kwitansi. Oke, klik bukti kwitansi. Bukti kwitansi untuk belanja jasa langganan listrik ini kan masih kosong ya. Nah, sekarang kita klik tambah. Bukti kwitansinya sesuai dengan contoh soal 00011 ya. 00011. Ini otomatis sistem yang memasukkan angkanya. Kemudian selanjutnya kita input tanggalnya ya. Tanggal bukti kwitansi tersebut yaitu tanggal 8 Februari 2019. Oke, Februari tanggal 8. Kita pilih 8 Februari 2019, pilih. Kemudian ureannya tagihan listrik Januari Februari. Jadi ini adalah pembayaran tagihan listrik Januari Februari. Nilainya adalah 825. Nilainya adalah nilai SPJ-nya ya. Nilai SPJ-nya 825.000. Ya, sesuai dengan contoh soal. Contoh soalnya di sini nilai SPJ-nya 825.000. Nama penerima adalah PLN ya. Nama penerima PLN. Alamatnya Jalan Merak nomor 41. Rekening bank, nama bank dan NPWP kosong karena tidak ada di soal ya. Kita langsung simpan saja. Oke, kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita pindah ke rincian SPJ yang kedua. Jadi tadi ini sebelumnya kita menginput data rincian SPJ untuk belanja jasa langganan listrik. Sekarang kita input lagi yang kedua. Kita klik tambah, kemudian klik ini kode rincian,
Yang kedua, kita input sesuai urutan di data kasus ya. Yang kedua adalah belanja jasa langganan telepon. Kita klik ini, belanja jasa langganan telepon. Kita pilih. Nilai cairnya 2.500.000, kita simpan. Kemudian lanjut ke bukti kwitansi. Klik tambah. Bukti kwitansinya diurut. Ya. Kita masukkan tanggal, masih tanggal yang sama, tanggal 8 Februari 2019. Kita pilih. Kemudian kita input tagihan apa, uraiannya adalah tagihan telepon Januari Februari. Nilai SPJ nya atau nilai cairnya adalah 1.540.000. 1.540.000. Nama penerima PT Telkom. PT Telkom. Alamat Jalan Wijaya nomor 11. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita entry lagi yang ketiga. Kita pindah lagi ke rincian SPJ. Kita entry lagi belanja yang ketiga, yaitu belanja alat tulis kantor dan benda pos. Oke, klik rincian SPJ, klik tambah, klik kode. Kita cari belanja alat tulis kantor dan benda pos, akan dipilih. Setelah ini kita simpan, kemudian pindah lagi ke bukti kwitansi. Kita klik tambah, masukkan tanggal kwitansinya tanggal 6 Februari 2019. Oke. Uraiannya adalah belanja uraiannya adalah pembelian alat tulis kantor. Uraiannya pembelian alat tulis kantor. Nilai SPJ nya 1.800.000. Nama penerima Toko Liberty. Toko Liberty dalam kurung PKP. PKP itu pengusaha kena pajak ya. Jadi alamatnya Jalan Manggis nomor 20. Jalan Manggis nomor 20. Oke, selanjutnya kita klik save atau simpan. Oke, baik. Karena pembelian alat tulis kantor ini dipotong pajak penjualan atau PPN, maka langkah selanjutnya setelah menginput bukti kwitansi untuk belanja alat tulis kantor dan benda pos ini, kita input nilai potongan. Ya, di sini di bawah bukti kwitansi ada menu tambahan, menu potongan ya. Oke, kita klik ini potongan. Menu ini digunakan untuk mengentry atau memasukkan data potongan pajak ya. Oke, kita tambah, kemudian klik potongan. Karena ini hanya dipotong PPN, maka kita klik ini yang pertama, potongan pajak PPN pusat. Oke, pilih. Nilainya 163.636 ya, atau kita langsung klik ini ya, klik ini kemudian set ya. Jadi ini otomatis dihitung oleh sistem. Oke, setelah itu kita simpan ya. Oke, kita cek di sini di bukti kwitansinya.
sorry, di rincian. Oke, sudah ada 3. Jadi data kasus yang sudah kita input sudah ada 3. Selanjutnya kita masukkan lagi atau entry lagi kasus belanja yang keempat, yaitu belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan. Oke, sekali lagi saya klik ini rincian SPJ, kemudian tambah, klik kode rincian belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan. Oke, klik, kemudian pilih, kemudian simpan, kemudian kita entry kwitansinya, klik tambah, tanggalnya tanggal 5 Februari 2019. Oke, tanggal 5 Februari 2019. Kita pilih, uraiannya adalah pembelian peralatan kebersihan. Oke, kita singkat saja, pembelian peralatan kebersihan. Oke, nilainya 300.000. Nama tempat membeli adalah Toko Murni Jaya. Toko Murni Jaya. Alamat Jalan Alun-Alun Utara, Jalan Alun-Alun Utara nomor 32. Oke, simpan. Oke, setelah tersimpan, karena pembelian alat peralatan kebersihan ini tidak dipotong pajak, maka kita tidak perlu mengklik atau membuka menu potongan. Selanjutnya kita pindah yang kelima, kita entry lagi data belanja untuk yang kelima. Kita klik rincian SPJ, kemudian tambah, kemudian yang kelima itu adalah, kita klik dulu kodenya ya, adalah belanja barang konsumsi atau makan minum. Kita pilih, kemudian simpan, kemudian bukti kwitansinya kita tambah, tanggalnya tanggal 5 Februari 2019. Oke, uraiannya adalah makanan untuk rapat. Oke, nilai SPJ nya 600.000. Nama penerima Ude Nikmat Rasa, Ude Nikmat Rasa. Alamat Jalan Kayu Putih nomor 31, Kayu Putih nomor 31. Oke, simpan. Selanjutnya kita pindah ke belanja yang keenam, yaitu yang keenam itu adalah belanja perjalanan dinas luar kabupaten kota. Oke, kita klik tambah, kemudian klik kode rincian belanja perjalanan dinas luar kabupaten kota. Oke, simpan, kita simpan ya. Kemudian bukti kwitansi tambah, kemudian tanggalnya tanggal 5 Februari 2019. Oke, pilih, kemudian uraiannya adalah biaya perjalanan dinas.
nilainya adalah 4.500.000. Ini nilai SPJ ya. Nama penerima Wartono dan kawan-kawan. Alamat RT 01 RW 04 Desa Simulasi. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita input lagi yang ke-7. Kita klik rincian SPJ, kemudian klik tambah. Selanjutnya yang ke-7 adalah belanja barang cetak dan penggandaan. Klik kode rincian, belanja barang cetak dan penggandaan. Kita pilih, kemudian simpan. Selanjutnya klik bukti kwitansi, klik tambah. Kemudian tanggal buktinya adalah tanggal 5 Februari 2019. Pilih, uraiannya adalah pembelian buku cetak. Pembelian buku cetak. Nilainya sama, 2.500.000. Kemudian nama penerima Servis Makmur PKP ya. Servis Makmur dalam kurung pengusaha kena pajak. Jalan, alamatnya Jalan Petogogan ya. Jalan Petogogan nomor 18. Oke, kita simpan. Nah, karena ini adalah barang belanja yang dikenai pajak, perhatikan soal di sebelah kiri ya. Perhatikan soal di sini. Ini untuk servis makmur. Untuk transaksi di servis makmur itu dikenai PPN 227.273 dengan pajak penghasilan 34.090 rupiah. Karena ini dikenai potongan pajak, maka kita harus mengklik ini potongan, kemudian kita klik tambah. Ini klik tambah ya. Jadi di sini pastikan nomor buktinya adalah 00017 dengan nilai 2.500.000. Dan kita klik ini, kode potongannya adalah PPN pusat. Kita pilih. Ini otomatis akan terhitung kalau kita centang ini ya. Kita klik set. Jadi ini 227.273 rupiah. Oke, kita simpan. Kemudian karena potongannya ada dua, selain PPN ada PPh juga, maka kita klik tambah lagi ya. Kita klik tambah yang kedua, masih di nomor bukti 00017. Oke, klik tambah, kemudian kode potongan, kita klik PPh 22 ya. PPh 22 kita pilih. Kemudian ini kita hilangkan centangnya, kita pilih ini PPh 22. Nilainya 34. Kita set dulu 34.091 rupiah. Oke, kita simpan ya, walaupun ada perbedaan ya. Perbedaan dari soal ada beda 1 rupiah, sorry. Kita simpan saja ya. Oke, simpan. Setelah itu kita pindah ke rincian SPJ untuk menginput atau mengentry data belanja yang ke-8 atau yang terakhir. Oke, kita klik rincian SPJ, klik tambah, klik kode, maka di sini tersisa 1 ya. Tersisa 1, belanja modal peralatan meubiler dan aksesoris ruangan. Kita pilih,
kemudian simpan, kemudian masukkan bukti kwitansinya. Bukti kwitansinya kita tambah, kemudian tanggalnya tanggal 2 Februari 2019 kita pilih, kemudian uraiannya adalah pembelian meja kursi. Uraiannya adalah pembelian meja dan kursi. Oke, nilainya 3 juta. Nama penerima UD Mebel Jaya. UD Mebel dalam kurung PKP, alamat Jalan Kamboja nomor 41. Oke, simpan. Nah, karena ini adalah transaksi pembelian belanja barang yang dipotong pajak PPN dan PPh, maka kembali lagi kita akan mengklik ini menu potongan. Oke, silakan klik menu potongan, kemudian tambah. Perhatikan contoh soal di sini, contoh soal untuk potongannya. Kita hilangkan dulu ini centangnya, kita pilih, pastikan nomor buktinya adalah 0018 ya, untuk transaksi yang nilainya 3 juta. Kita klik kode potongan PPN dulu, pilih, kemudian kita centang ini, kemudian set. Oke, selesai itu kita simpan. Lanjut, kita tambah lagi satu, pajaknya adalah PPh 22 ya. Pajak yang kedua untuk pembelian barang adalah PPh 22. Kita centang lagi ini, kemudian set. Oke, nilainya adalah 40.909 rupiah. Oke, simpan. Kita simpan, kita cek di sini nomor SPJ-nya, nilainya adalah 15 juta 65.000 ya. Oke, entry data SPJ kegiatan untuk operasional kantor desa telah selesai. Untuk kegiatan pembangunan jalan desa akan kita bahas pada konten berikutnya. Demikian video tutorial kali ini, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.